Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, walala habari, insyaallah piyahu. Selamat datang kembali di podcasting. Ya, hari ini kita akan bahas tentang keluarga, ya khususnya tentang anak. Nah, khusus hari ini juga saya sudah menghadirkan narasumber ya, seorang aktivis dakwah dan juga seorang ibu rumah tangga, yaitu Kak Mariati. Ya, tetapi sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan Kak Mariati. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Ya, Kak Mariati kan seorang ibu ya, seorang ibu rumah tangga. Nah, khususnya hari ini kita bahas tentang anak ya kan. Nah, boleh tahu Kak Mariati sudah punya berapa anak? Alhamdulillah sudah 3. Ya Allah, cowok atau cewek? Ya, cowok semua. Masya Allah. Ya Kak, bahas tentang anak nih. Nah, anak itu kan sejak lahir kan itu tumbuh dan berkembang di dalam rumah ya, dalam keluarga gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, anak itu akan butuh teman ya, butuh sahabat, butuh lingkungan lain selain lingkungan di dalam rumah gitu. Itu bagaimana dari Kak Mariati, dari sisi seorang ibu? Iya, jadi seorang anak itu bergaul itu adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam tumbuh kembangnya. Tahap ini akan hampir dilalui oleh setiap anak, dan akan berlanjut hingga dia dewasa. Itulah mengapa orang tua itu perlu mengambil peran di dalam tahap ini, mendampingi anak di dalam bergaul. Dari pergaulan sendiri ya, kalau kita lihat pergaulan anak-anak hari ini ya, tepatnya di Gorontalo ya, hari ini itu pergaulan anak-anak itu sudah bebas gitu ya. Apalagi setelah ada pandemi ya, pandemi COVID-19 itu banyak anak yang sudah putus sekolah, banyak anak yang sudah karena belajar di rumah jadi sudah kebanyakan di rumah dan bergaul dengan orang-orang yang remaja yang sudah mungkin yang sudah lebih dewasa dari dia gitu. Hasil kalau yang saya lihat itu banyak yang anak-anak yang sudah merokok ya, narkoba. Itu gimana Kak? Kalau caranya sebagai seorang ibu gitu, dari Kak Mariati sendiri gimana? Jadi bergaul itu bagi anak itu bisa menjadi laboratorium bagaimana dia bisa melihat, bisa mempelajari sikap atau nilai-nilai perilaku di dalam dunia nyata. Kemudian di dalam bergaul juga itu anak bisa bersosialisasi, kemudian bisa menjadi mandiri, bisa mengurangi ketergantungannya dengan orang tua. Namun ketika dia terjun di masyarakat, orang tua itu perlu mengambil peran, perlu mengawasi dengan siapa anak bergaul, karena itu tadi seperti sabda Rasulullah mengatakan bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaknya kita memperhatikan dengan siapa anak itu bergaul. Nah, kalau kita mau lihat Kak, apa sebenarnya penyebab dari anak-anak itu sampai hari ini tuh bebas bergaul? Banyak faktor. Namun faktor yang paling berpengaruh di sini adalah tentu faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dia bergaul. Kemudian selain itu dari pendidikan juga, bagaimana negara berlepas tangan terkait dengan membentuk generasi yang bersaksias Islam, membentuk generasi yang rabbani. Nah, tadi kan Kak Mariati sempat sebut berkaitan dengan Islam nih yang cukup berpengaruh gitu, bagaimana negara mengatur. Nah, kemudian dari Islam sendiri, bagaimana mewujudkan generasi-generasi itu yang dalam hal ini anak-anak yang
dididik gitu, dari pendidikannya, dari sosialnya. Itu bagaimana negara mewujudkan generasi yang emas gitu. Jadi di dalam Islam itu negara itu mengambil peran yang sangat penting terkait dengan bagaimana membentuk generasi yang rabbani yang bersaksiah Islam. Misalnya saja dari negara mempersiapkan keluarga supaya siap menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Misalnya bapak yang mencari nafkah, negara mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk bapaknya, kemudian mempunyai waktu untuk mendidik keluarganya, mendidik istri, anak-anaknya, kemudian bagaimana negara juga mempersiapkan ibunya itu fokus sebagai murabatul bait, tidak sibuk mencari nafkah karena faktor ekonomi, karena sudah difasilitasi oleh negara untuk menyiapkan pekerjaan untuk ayahnya supaya fokus mencari nafkah, ibunya fokus untuk mendidik anaknya. Kemudian negara mempersiapkan masyarakat, bagaimana masyarakat disiapkan supaya bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perannya sebagai kontrol masyarakat. Kemudian tentu saja bagaimana pemerintah menyiapkan pendidikan bagi generasi, misalnya dengan menyiapkan kurikulum yang berbasis Islam. Kemudian semua memang ditargetkan generasi itu bersaksiah Islam, jadi tidak difokuskan kepada ilmu yang seperti sekarang, mengabaikan terkait dengan bagaimana membentuk akhlak generasi seorang anak. Ya, kalau ya seharusnya seperti itu ya Kak. Tapi nyatanya hari ini di negara itu kalau yang kita lihat yang seperti ini gitu ya. Negara abai terhadap membentuk generasi yang rabbani. Ya, jadi itu ya yang sudah kita simak bersama Kak Mariati, Masya Allah ya. Ternyata hari ini ya, ternyata pergaulan bebas itu lahir dari banyak faktor ya. Tapi kalau negaranya yang mengatur langsung, itu pasti akan teratur ya, dari bagaimana anaknya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya. Ya, baik, terima kasih Kak Mariati sudah berbagi bersama kami ya di podcasting. Terima kasih juga sudah datang ya jauh-jauh ke sini, dan semoga apa yang kita simak hari ini itu bermanfaat untuk sahabat muslimah. Sampai jumpa di podcasting selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, share ke teman-teman dan di seluruh sosial media teman-teman, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.